Kalau Anda mengikuti pertunjukan-pertunjukan saya, maka Anda akan tahu bahwa tak pernah seumur hidup saya menggunakan kostum konyol seperti ini. Upaya lawas membuat orang tertawa atau haus akan tawa. Seperti orang yang tidak punya kekuatan pikiran. Dahulu, saya memulai karir ini hanya untuk memberontak terhadap hal yang saya anggap konyol, termasuk tradisi membadut. Saya berkeyakinan untuk bisa membuat orang tertawa dengan ikhlas tanpa harus berpenampilan konyol seperti ini. Bedak dan gincu tebal, hidung bendul kemerahan, dan apapun yang bersangkut pautan dengan hal-hal yang dianggap lucu. Saya masih punya otak yang waras untuk tidak terjebak ke dalam bentuk-bentukan itu semua. Tapi lucu itu soal logika, Bu. Soal pembalikan atas kebiasaan. Atau soal pemelesetan pikiran. Tapi yang pasti bukan soal penampilan. Maka dengan tampil berjas dan berdasi pun saya sudah bisa mengocok perut banyak orang. Aduh. Belum pernah terjadi dalam hidup saya sebelumnya. Saya bingung dengan perkembangan penonton akhir-akhir ini. Apa yang saya anggap lucu, tidak lucu bagi penonton. Apa yang tidak lucu justru itu yang menimbulkan kelucuan. Dan anehnya, setiap kali saya terpleset mengolok penonton, itu malah membuat tawa. Kadang saya frustasi dan terbesit dalam benak saya mengundurkan diri dari dunia hiburan, khususnya lawak. Sementara itu, sebenarnya saya tidak tega. Jika untuk membuat tawa, saya mesti menghancurkan nasib orang lain. Tapi sayang, demi periuk nasi, saya terpaksa melakukan itu. Karena kalian semua tahu kan, tidak ada hal yang lebih menyedihkan dibandingkan dengan pelawak yang sadar bahwa banyolanya tidak dapat membuat orang tertawa. Saya masih ingat ketika saya pertama kali hadir dalam perhelatan politik. Bukan tawa yang saya dapat, melainkan cacian dan makian. Kata para penonton yang sebagian besar politikus itu, saya telah melakukan pelecehan terhadap Sarah. Daripada saya di penjara, lebih baik saya minta maaf. Tolong Tuhan, tolong ampuni saya. Saya bersumpah saya tidak akan mengulangi hal itu lagi. Tolong Tuhan, saya hanya ingin makan. Sedangkan di kesempatan lain, saya juga pernah diundang ke pesta anak-anak remaja. Tapi saya frustasi mendapati anak-anak muda itu tidak mengerti letak kelucuan cerita yang saya bawakan. Ya, mungkin saja karena perbedaan generasi. Dan dari beberapa pengalaman memanen pahitnya tawa itu, saya bertekad untuk bisa menundukkan audiens. Saya yakin
Di dunia ini tidak ada kelucuan yang tidak bisa meluluhkan kebekuan. Dinding setebal baja pun akan luluh jika terus dicor dengan lawakan yang kasar. Oleh karena itu, saya tidak akan menyerah. Saya butuh tantangan. Hingga saatnya tiba, saya mendapat order dari panitia ulang tahun GAPI, Gabungan Pelawak Indonesia. Sungguh saya sangat senang. Bayangkan pelawak seperti saya, pelawak pinggiran seperti saya akan menaiki panggung nasional yang ditonton oleh para jenderal tawa. Lihatlah betapa bahagianya itu. Dan saya akan mempersiapkan semuanya. Tapi rupanya GAPI menerapkan sistem yang sangat ketat. Mereka memberi konsep kepada saya, dan untuk mendapatkan konsep itu, saya mesti datang sendiri ke kantornya. Aneh kan? Grup lawak, tapi kok nggak rileks? Macam mau ketemu Jenderal Bintang ke-7 aja. Tenaga dan energi saya habis terkuras hanya untuk bertemu dengan para petinggi GAPI itu. Saya mesti melewati hierarki yang berbelit-belit. Mulai dari satpam, administrasi, kreator, dan yang terakhir, Jenderal Tawa. Demikian masyarakat menyebut pimpinan komedian ini. Satpam, administrasi, kreator, dan semua yang berada dalam struktur organisasi GAPI nyaris tidak ada yang bisa diajak bercanda. Pertanyaan-pertanyaan juga sangat konyol. Seperti misalnya, apa yang Anda tahu tentang lawak dan konsep lawak seperti apa yang akan Anda tampilkan nanti? Hah? Apa? Tentu saja saya terjebak saat akan menjawab semua pertanyaan itu. Karena mulai dari gagasan dan praktik melawak, tidak satu pun dari mereka yang tertawa. Jangankan tertawa, nyengir kuda aja tidak. Itu pun setelah saya berada dalam ruangan ber-AC dengan derajat 17. Mereka cuma mengatakan, "Maaf, bukan kami yang menentukan, tetapi beliau, Jenderal Tawa." Terus, dari tadi saya diwawancara itu untuk apa? Udahlah. Yang terpenting, saat yang tunggu-tunggu sudah tiba. Saya akan bertemu dengan Jenderal Tawa. Seperti apa Jenderal Tawa itu? Apakah dia tampan, tinggi, putih? Aduh, tidak sabar. Tapi saya tidak menyangka kalau saya akan dibawa masuk ke dalam ruangan yang lembab dan suram. Ini tuh tes lawak atau tes masuk anggota geng sih? Kenapa saya merasa terteror ya? Tenang. Kau pasti bisa. Cukup membuat Jenderal Tawa tertawa sampai terpingkal-pingkal. Ya, lurutkan saja celanamu. Ya betul. Bisa, pasti bisa. Seseorang duduk di sana. Dia wajahnya tidak terlihat. Apakah itu Jenderal Tawa? Pasti bisa. Hai. Tertawa dong, masa tidak tertawa sih? Itu kan lucu. Aduh, seperti apa ya? Saya tidak pakai celana.
tertawa. Jadilah pribadi yang tidak banyak tawa, tidak perlu ramah, tidak perlu cengenges, sebab ramah dan cengenges menunjukkan pribadi yang lemah, yang tidak kukuh. Jadi orang jangan banyak tertawa, itu mencerminkan kelemahan jiwa. Apa itu maksudnya? Kenapa Jenderal Tawa itu robot? Bagaimana bisa saya membuat dia tertawa kalau dia robot? Tidak, apa ini maksudnya? Kalau tahu seperti ini, lebih baik saya membadut saja di perempatan.